warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama di acara Seminar Inovasi Pendidikan 2024 dengan tema Impact, Inovasi Membangun Pendidikan yang Editable, Kolaboratif, dan Transformatif. Kami ucapkan selamat datang pada seluruh peserta Seminar Inovasi Pendidikan 2024 yang hadir secara daring. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Yang kami hormati, dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang, Bapak Dr. Haji Dadang Rahman Munandar, MPD. Baik, sebelum lanjutnya ke acara, saya ada pantun nih. Tapi sebelumnya nanti bilang cakep ya. Oke dong teh. Jalan-jalan ke Jakarta, Cakep. singgah sejenak di Bekasi. Cakep. Assalamualaikum semuanya, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Marsyadi Fazimar dan rekan saya Nafisa Gita Mahesti. Kami akan memandu jalannya acara Seminar Inovasi Pendidikan 2024 ini. Oleh karena itu, izinkan kami membacakan runtutan kegiatan pada acara Seminar Inovasi Pendidikan pada kali ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan ketua pelaksana. Yang ketiga, pembacaan CV pemateri. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, sesi tanya jawab. Yang keenam, pembacaan kesimpulan. Yang ketujuh, penyerahan sertifikat. Yang kedelapan, ice breaking. Yang kesembilan, penutup. Dan yang terakhir ke-10, dokumentasi. Baik, untuk mengefisienkan waktu, izinkan kami selaku MC untuk membuka acara Seminar Inovasi Pendidikan 2024 ini dengan mengucapkan bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu sambutan Ketua Pelaksana oleh Muhammad Lutfi Aziz, dipersilahkan. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada MC yang sudah mempersilahkan saya. Sebelumnya suara saya sudah terdengar? Sudah, Kang. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semuanya. Selamat pagi, akang dan teteh, hadirin yang terhormat, para peserta seminar. Selamat datang di Seminar Inovasi Pendidikan tahun 2024 dengan tema Impact, Inovasi Membangun Pendidikan yang Adaptable, Kolaboratif, dan Transformatif. Saya dengan rendah hati sebagai koordinator pelaksana menyambut teman-teman dan juga rekan kita semuanya dengan tulus dalam acara yang kita laksanakan pada pagi hari ini. Hari ini kita kumpul bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari gerakan yang mengusung visi besar, yaitu mengubah wajah pendidikan menjadi lebih adaptif, kolaboratif, dan transformatif. Oke, dalam suasana yang penuh semangat di pagi hari ini, mari kita saling menginspirasi dan memaksimalkan kegiatan ini untuk saling belajar. Bersama-sama kita mendengarkan ilmu baru yang akan disampaikan oleh pemateri untuk perubahan yang lebih baik. Generasi muda yang akan terus berkembang dan berbuah dalam waktu yang akan datang. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia, pembicara, dan juga para peserta yang telah memberikan kontribusi dalam penyelenggaraan acara ini. Tanpa kehadiran dan juga dedikasi teman-teman semuanya, kegiatan ini tidak akan terlaksana. Gitu. Akhir kata, mari kita jadikan Seminar Inovasi Pendidikan tahun 2024 sebagai ajang untuk memaksimalkan pendidikan yang lebih baik. Saya yakin dengan semangat dan juga kolaborasi serta inovasi yang mengalir di antara kita akan mencapai impact yang tentunya. Mungkin
Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Terima kasih atas sambutan dari Ketua Pelaksana. Selanjutnya, kita masuk ke acara inti dari Seminar Inovasi Pendidikan ini, yaitu penyampaian materi oleh pemateri kita, yang dipimpin oleh moderator yaitu Teh Amelia Putri. Kepada Teh Amel kami persilakan. Ya, halo. Udah jelas deh suaranya? Udah Teh. Oke. Terima kasih sebelumnya kepada MC atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi akang teteh semua yang Oke, sesi kali ini kita masuk ke rangkaian acara materi, acara inti kita yang tentunya akan disampaikan oleh pembicara kita yang luar biasa. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita kenalan dulu sama pemateri kita kali ini. Boleh ditampilkan Teh CV-nya? Boleh agak di zoom. Oke, terima kasih. Untuk pemateri kita pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Kang Alvan Fadlur Rahman yang beralamat di Suropati Residence Blok H13 nomor 22 Kabupaten Bekasi, dan di layar juga sudah tertera kontak nomor HP dan emailnya. Nah, Kang Alvan ini merupakan mahasiswa aktif program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Bangsa Karawang dengan berbagai keahlian atau kompetensinya. Boleh agak ke bawah Teh. Iya, untuk keahlian atau kompetensi yang dikuasai oleh Kang Alvan ini, yang pertama matematika, ada kemampuan komunikasi dan kemampuan kolaborasi. Nah, untuk pengalaman yang pernah dijalankan oleh Kang Alvan ini, yang terbaru ada di tahun 2023, yaitu sebagai panitia di Math Competition of Unsika yang berperan dalam perencanaan, koordinasi, dan pelaksanaan acara Math Competition of Unsika. Nah, untuk latar belakang pendidikan sendiri, Kang Alvan pernah menempuh pendidikan di SDN Marga Jaya 1 Kota Bekasi, SMPN 4 Kota Bekasi, SMA Negeri Tambun Utara, dan sekarang sedang menempuh pendidikan sebagai mahasiswa di Universitas Singapura Bangsa Karawang. Boleh ke atas lagi Teh? Oke, ini ada prestasi yang pernah Kang Alvan raih. Yang pertama itu di tahun 2019 di SMN Tambun Bekasi sebagai peserta lomba roket air kompetisi remaja, dan masih di tahun yang sama di 2019 di SMN 1 Tambun Utara pernah menjuarai sebagai juara 3 lomba mustrep kelompok ilmiah remaja. Oke, mungkin itu saja untuk pembacaan CV dari pemateri kita pada kesempatan kali ini. Langsung saja kita panggilkan Kang Alvan. Sudah join Kang? Sudah Teh. Sudah Teh. Oke, gimana Kang Alvan? Apa kabar? Baik Teh kabarnya. Sudah sangat siap menyampaikan materi kali ini? Insya Allah siap. Oke teman-teman, untuk mengefektifkan waktu juga ya, karena dari Kang Alvan juga siap menyampaikan materinya, tolong disimak baik-baik karena ini akan sangat impact seperti tema acara pada kesempatan kali ini. Oke, untuk itu kepada Kang Alvan dipersilahkan.
Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Sebelum kita masuk ke materi kita yaitu inovasi pendidikan, saya di sini ingin memberitahu dulu kalau pentingnya inovasi itu gimana dalam kehidupan kita. Mungkin teman-teman sendiri sering gitu mendengar kata inovasi ya, udah nggak asing lagi kan. Nah, inovasi sendiri itu dalam kehidupan kita tuh nggak bisa dilepas gitu kali-kali. Karena kayak zaman sekarang gitu, kayak kita mau pesan makan, itu udah enak gitu, udah nyaman. Nah, kekurangan-kekurangan yang zaman-zaman dulu yang kita nggak bisa rasakan sekarang, itu tuh menjadi pemicu gitu antara inovasi ini dalam kehidupan kita gitu. Nah, tanpa adanya inovasi sendiri, kehidupan kita tuh nggak akan senyaman sekarang. Contoh untuk zaman-zaman dulu kayak kita tuh pesan makan tuh harus keluar dulu gitu. Kalau sekarang kan kalau males juga di rumah juga bisa. Mungkin dilanjut ya. Setelah mengetahui pentingnya inovasi, di sini ada inovasi dalam pendidikan untuk konteksnya. Slide sebelumnya kan, maaf. Sebelumnya lagi. Untuk inovasi dalam pendidikan, mungkin teman-teman sering yang kabar terbarunya itu dari Menteri Pendidikan kita, Bapak Nadiem Makarim, itu membuat inovasi terkait dengan kurikulum Merdeka. Pasti teman-teman juga sering lihat gitu kan, kurikulum Merdeka yang memberikan kebebasan kepada guru untuk memberikan model pembelajaran gitu terkait pembelajaran yang ada di kelas. Nah, inovasi dalam pendidikan sendiri ini konteksnya itu mengacu pada pengembangan dan penerapan ide, metode teknologi atau pendekatan baru yang bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran. Nah, pemahaman siswa dan kualitas pendidikan secara keseluruhan, inovasi dalam pendidikan itu bisa mencakup berbagai hal, mulai dari penggunaan teknologi baru dalam kelas, pengembangan kurikulum yang lebih relevan dengan kebutuhan siswa, hingga pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan kolaboratif. Next. Pentingnya perubahan dalam pembelajaran. Yang pertama, mengikuti perkembangan zaman. Karena zaman juga berubah, dunia terus berubah dan berkembang. Oleh karena itu, pendidikan juga harus berubah agar tetap relevan dengan tuntutan zaman. Nah, inovasi ini memungkinkan pendidikan untuk tetap up to date dalam mengikuti perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat. Yang kedua, itu meningkatkan keterlibatan siswa. Jadi inovasi dalam pembelajaran itu dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, interaktif, dan relevan gitu dari siswa sendiri. Nah, hal ini dapat meningkatkan motivasi gitu kan. Tentunya kan kalau misalkan kita menciptakan lingkungan belajar yang lebih menarik, interaktif, dan relevan, siswa juga akan lebih termotivasi gitu buat mengikuti proses pembelajaran. Nah, yang ketiga itu ada meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jadi inovasi dalam pendidikan itu membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran gitu. Tentunya penggunaan teknologi misalnya dapat mempercepat akses informasi, meningkatkan kemampuan komunikasi, dan menyediakan sumber daya pembelajaran yang lebih beragam. Lalu selanjutnya menumbuhkan keterampilan yang diperlukan di abad ke-21. Nah, inovasi ini dalam pembelajaran dapat membantu siswa gitu mengembangkan keterampilan yang diperlukan sukses di abad ke-21, contohnya seperti keterampilan pemecahan masalah, kreativitas, berpikir kreatif, berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi digital. Selanjutnya yang terakhir, meningkatkan inklusi dan aksesibilitas. Inovasi juga dapat membantu gitu meningkatkan inklusi dan aksesibilitas gitu pendidikan dengan menyediakan solusi gitu yang dapat diakses oleh berbagai kelompok siswa, termasuk mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau terbatas aksesnya terhadap pendidikan yang tradisional. Lanjut. Nah, karena yang saya singgung tadi, kalau Bapak Menteri Pendidikan kita, Nadiem Makarim itu membuat terobosan baru gitu, inovasi terkait kurikulum Merdeka yang membebaskan guru untuk memilih gitu model pembelajaran apa gitu yang sesuai di kelas. Nah, ini ada cetusan apa namanya saran dari Bapak Nadiem Makarim terkait model pembelajaran yang cocok untuk pembelajaran di kelas. Yang pertama ada discovery inquiry learning. Jadi discovery inquiry learning ini adalah gabungan gitu antara inquiry based learning dan discovery learning gitu. Tapi ini masuknya ke inquiry based learning. Jadi tuh dalam pembelajaran model ini tuh, jadi guru itu menyajikan suatu masalah gitu atau suatu kasus. Ini hampir sama kayak problem based learning karena emang problem based learning ini adalah bagian dari inquiry based learning itu sendiri. Jadi guru itu menyediakan suatu kasus, suatu masalah, suatu gambaran, suatu pernyataan gitu terkait materi yang ingin dipelajari. Nah, si siswa ini melakukan penyelidikan gitu, melakukan interaksi terhadap apa yang disajikan oleh guru tersebut gitu. Nah, terus temuan-temuannya ini dijadikan suatu asumsi gitu terkait dengan
pembelajaran. Jadi apa yang ditemukan jadikan asumsi, apa yang ditemukan jadikan asumsi. Kalau misalkan dari kita kayak ke interaksi, kalau kita lagi berteman mungkin kayak ke impresi awal gitu. Kalau kita ketemu orang itu, misalkan kita ketemu orang baru gitu, kita ngobrol. Nah, impresi awal kita apa sih gitu terhadap orang itu sama seperti ini. Jadi dalam inquiry based learning itu, jadi kalau misalkan kita disajikan suatu masalah, jadi impresi awal kita apa gitu terhadap masalah itu, asumsi kita apa, oh orangnya begini kah gitu untuk inquiry based learning. Nah, discovery learningnya ini sendiri itu lebih ke kemampuan ingin tahu gitu. Jadi kita tuh pengen tahu apa gitu dari masalah ini terkait. Jadi udah lakukan interaksi, kita mencari tahu juga gitu terkait hal ini. Nah, ini kan merupakan combo yang mantap gitu. Jadi kita tuh pasti gitu mengetahui gitu masalah yang ada di masalah yang diberikan. Untuk Lipat Classroom sendiri ini adalah model pembelajaran yang dimana siswa itu dari awal sudah menyiapkan materi diskusi gitu secara mandiri. Jadi siswa itu dari awal sudah nyiapin gitu materi-materinya dari materi diskusi, bahan diskusi, pertanyaan atau misalkan pertanyaan-pertanyaan yang ingin didiskusikan nanti di kelas. Nah, nanti waktu di kelas guru mungkin memberikan fasilitas gitu. Jadi dia sebagai fasilitator gitu, sebagai arah juga, sebagai pembimbing dan sebagai pembentar gitu terkait dengan diskusi yang dijalankan oleh siswa sendiri untuk Lipat Classroom. Sebenarnya untuk Lipat Blended Learning dan SOLE itu hampir sama untuk penerapannya. Lanjut ke Project Based Learning dulu. Kalau Project Based Learning ini dia mengutamakan keterampilan pada siswa. Jadi siswa membuat project, gitu, dimana biasanya berkelompok ya, membuat project, terus juga kita lanjut terlibat dalam proyek nyata gitu, memecahan masalah, kolaborasi dan penerapan konsep dalam konteks nyata yang dimana meningkatkan keterampilan sendiri. Menurut saya ini sangat bagus ya gitu ya, apalagi mengorek rasa kerjasama siswa juga terkait dengan proyek yang telah dibahas. Mungkin bisa di next ya. Nah, blended learning ini sendiri merupakan gabungan gitu antara pembelajaran tatap muka di kelas dan pembelajaran daring. Jadi itu kita tuh tatap muka di kelas, habis itu daring ini juga merupakan hampir sama gitu kayak Lipat Classroom. Bedanya kalau Lipat Classroom kan tadi nyiapin materi di awal baru di kelas. Jadi ini tuh yang saya suka dari Lipat Classroom dan SOLE gitu, self organized learning environment, itu pembiasaan gitu kepada siswa sendiri gitu. Kalau misalkan yang namanya belajar itu nggak harus di sekolah gitu. Jadi kita akses informasi dari HP itu banyak, bahkan kita nyari materi apapun itu kan pasti ada di Google. Kecuali materi-materi yang kita atas mungkin agak susah ya untuk diakses. Tapi hampir semua materi itu ada di Google gitu. Jadi model pembelajaran ini, ketiga model pembelajaran ini menurut saya sangat bagus karena melatih pembiasaan terhadap siswa itu sendiri gitu terkait dengan pembelajaran. Nah, lanjut di sini ada model pembelajaran berbasis game. Nah, ini adalah model pembelajaran yang memanfaatkan rasa motivasi gitu terhadap siswa, karena kan kalau kita belajar itu kan apalagi kalau udah digabungkan dengan game, jadi siswa lebih termotivasi gitu terkait dengan pembelajaran itu sendiri. Nah, model pembelajaran berbasis game ini biasanya dari gurunya itu menentukan game apa gitu yang bakal cocok gitu untuk pembelajaran, misalkan kayak game Flappy Bird gitu untuk pembelajaran fisika buat persamaan garis lurus, itu kan bisa dipelajari seperti itu. Nah, terus untuk modul pembelajaran yang terakhir, modul pembelajaran SOLE, Self Organized Learning Environment, ini jadi siswa ini diberi kebebasan gitu untuk menentukan apa yang ingin dipelajari dan bagaimana mereka ingin belajar. Jadi semuanya itu dari siswa gitu. Siswa bekerja secara mandiri atau dalam kelompok kecil untuk menjawab. Jadi dari gurunya ini, jadi pas pertemuan, gurunya ini memberikan pertanyaan atau tantangan gitu kepada siswa. Nah, nanti siswanya ini mencari sendiri gitu materi atau terkait tantangan atau pertanyaan yang dikasih oleh guru ini tadi gitu. Tapi belajarnya sesuai dengan kemampuan siswanya sendiri gitu, kebebasan untuk menentukan apa yang dipelajari. Saran-saran dari Bapak Nadiem Makarim ini sangat bagus ya, apalagi pada pembelajaran konvensional yang secara biasa di mana siswa itu kurang aktif gitu dalam pembelajaran. Bagi teman-teman mungkin ada yang punya pertanyaan gitu, kayak misalkan kenapa gitu pembelajaran seperti ini diinovasikan, kenapa, lalu kenapa kita harus belajar gitu kalau misalkan emang kalau dari kitanya aktif sendiri gitu. Nah, peran guru sendiri juga sangat penting teman-teman di kelas, karena dia tuh sebagai pengarah. Kayak misalkan bayangkan teman-teman belajar sendiri gitu, belajar sendiri di rumah lewat YouTube, lewat aplikasi-aplikasi atau lewat buku-buku
Nah, teman-teman kan nggak tahu gitu arah apa gitu yang ingin teman-teman tuju. Apalagi kalau misalkan di kelas itu kan ada batasan lingkup materi gitu ya. Jadi kita tuh nggak bisa keluar dari materi pembahasan yang ada di hari itu gitu, di KD itu. Nah, jadi peran guru sendiri itu sebagai pengarah, sebagai pembenar, dan sebagai fasilitator juga dalam kelas untuk membantu jalannya pembelajaran, yang mana pembelajaran seperti ini tuh sangat bagus. Jadi untuk siswanya tuh lebih aktif, lebih terkesan, termotivasi gitulah dalam ikut pembelajaran daripada pembelajaran yang konvensional. Next. Nah, selanjutnya, mengapa inovasi pendidikan menjadi kunci untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan kesempatan pendidikan yang merata? Tadi kan inovasi itu kan dalam konteks pendidikan itu ya perubahan ke arah yang lebih baik ya. Sini ada mengatasi tantangan tertentu. Jadi inovasi pendidikan ini memungkinkan pendidik dan pembuat kebijakan untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dalam sistem pendidikan, seperti kesenjangan kualitas, akses terbatas, dan ketidakcocokan kurikulum dengan kebutuhan zaman. Lalu selanjutnya ada meningkatkan kualitas pembelajaran. Inovasi itu membuka jalan untuk pengembangan metode pengajaran yang lebih efektif dan relevan dengan kebutuhan siswa. Dengan menciptakan lingkungan pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan berpusat pada siswa, inovasi dapat meningkatkan pemahaman, motivasi, dan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Lalu ada menyediakan aksesibilitas yang lebih luas. Inovasi dalam bentuk teknologi seperti pembelajaran daring dan aplikasi pendidikan dapat meningkatkan aksesibilitas terhadap pendidikan dengan memungkinkan akses yang lebih luas terhadap materi pembelajaran dan sumber daya pendidikan. Nah, ini membantu mengatasi hambatan geografis, ekonomi gitu, dan fisik yang mungkin menghambat akses pendidikan bagi beberapa individu. Selanjutnya ada personalisasi pembelajaran. Inovasi ini memungkinkan adopsi model pembelajaran yang lebih personal dan adaptif, di mana pendidikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, minat, dan gaya belajar unik setiap siswa. Nah, ini membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan memastikan bahwa setiap siswa itu mendapatkan pengalaman pendidikan yang sesuai dengan tingkat kebutuhan mereka. Lalu selanjutnya ada mendorong kreativitas dan inovasi siswa. Jadi inovasi pendidikan ini tidak hanya tentang pengembangan metode pengajaran baru, tapi juga tentang mendorong kreativitas dan inovasi gitu di antara siswa itu sendiri, dengan menyajikan pendekatan pembelajaran yang lebih dinamis dan berorientasi pada proyek. Inovasi ini dapat merangsang minat siswa gitu untuk mengembangkan solusi baru untuk masalah yang ada di dunia kita. Mungkin bisa di next ya. Oke, di sini kita bakal menganalisis lebih dalam gitu terkait dengan saran-saran yang diberikan oleh Bapak Menteri Pendidikan. Yang pertama dari DIL atau Discovery Learning itu. Yang pertama ada menurut Saifuddin dari penelitian APLIN tahun 2021, sintaks dalam model pembelajaran Discovery Learning, yaitu yang pertama adalah pemberian rangsana atau stimulus. Jadi langkah pertama gitu dalam Discovery Learning, pemberian rangsana dari guru kepada siswa gitu. Nah, ini bisa berupa pertanyaan, bisa berupa gambar, eksperimen, atau situasi yang menarik perhatian siswa dalam memicu pertemuan. Yang tadi saya bilang, jadi guru ini bisa memberikan pertanyaan ataupun gambar ataupun suatu kasus gitu terhadap materi yang dipelajari gitu kepada siswa, yang nantinya siswa ini mengidentifikasi masalahnya. Di bagian kedua, mengidentifikasi masalahnya. Jadi setelah menerima stimulus itu, siswa itu kemudian diminta untuk mengidentifikasi masalah gitu, atau pertanyaan yang perlu dijawab gitu, dari apa yang diberikan oleh guru. Nah, selanjutnya pengumpulan data. Ini udah masuk ke Discovery Learning-nya, karena ini udah pengumpulan data gitu. Siswa melakukan temuan-temuan gitu, pengumpulan data atau informasi yang relevan gitu terkait dengan masalah yang diberikan. Nah, mereka dapat melakukan observasi, eksperimen, atau misalkan wawancara jika itu memang berkaitan dengan apa yang diberikan oleh guru itu tersebut. Kita menggunakan sumber daya lain. Lalu selanjutnya ada pengolahan data. Setelah pengumpulan data, siswa melakukan pengolahan data yang melibatkan analisis data yang telah dikumpulkan untuk mengidentifikasi pola hubungan atau tren yang mungkin ada. Selanjutnya ada pembuktian. Langkah selanjutnya adalah melakukan pembuktian eksperimen untuk menguji hipotesis atau ide yang muncul dari analisis data tersebut. Siswa dapat melakukan eksperimen atau simulasi untuk menguji validitas hipotesis mereka. Nah, kan kalau misalkan kita udah melakukan temuan data, terus kita juga punya analisis, kan secara tidak langsung kita kan punya asumsi gitu. Nah, asumsi kita ini dibuktikan gitu, apakah asumsi kita ini terjadi atau tidak gitu terkait dengan hal ini. Nah, karena kalau misalkan kita udah dapat solusinya, kita udah dapat hasilnya, kita udah dapat buktinya, apakah asumsi kita sudah ada atau tidak, maka langkah selanjutnya itu menarik kesimpulan. Nah, menarik kesimpulan ini berdasarkan hasil eksperimen dan analisis data yang tadi. Oke, tujuan utama untuk Discovery Learning itu mendorong siswa untuk menjadi aktif dalam proses pembelajaran, mengembangkan rasa ingin tahu, motivasi ya, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemampuan penelitian pada pembuatan asumsi yang tadi.
Nah, prinsip-prinsip utamanya sendiri, guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing siswa gitu. Jadi guru ini memberikan kayak tadi masalah gitu. Jadi sebagai fasilitas untuk siswa gitu, untuk mencari tahu gitu apa yang menjadikan stimulus tadi. Nah, siswa ini dituntut untuk merumuskan pertanyaan, melakukan penelitian dan menarik kesimpulan sendiri. Bisa di next step. Oke, di sini ada kelebihan dan kekurangan deal. Kelebihan deal sendiri itu mendorong keterlibatan aktif dengan memperkenalkan diri. Tujuan utamanya itu mendorong siswa untuk aktif dalam pembelajaran mereka sendiri gitu, melalui eksplorasi dan penemuan. Siswa menjadi lebih terlibat gitu dalam proses pembelajaran sehingga dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang materi. Yang kedua, mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Deal dirancang untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa dengan menempatkan siswa dalam peran yang aktif dalam mengidentifikasi masalah, mengumpulkan masalah dan menarik kesimpulan. Mereka belajar untuk mempertanyakan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi secara kritis. Selanjutnya ada menggalakkan kreativitas dan inovasi. Jadi untuk membuat asumsi gitu kan perlu kreativitas dan inovasi. Nah, proses ini, penemuan ini, siswa itu jelas didorong gitu untuk berpikir secara kreatif dan inovatif dalam mencari solusi untuk masalah yang dihadapi. Selanjutnya ada kekurangan diri. Jadi walaupun ini inovasi, tetap aja ada kekurangan ya teman-teman, karena kata sempurna itu sangat susah digapai. Karena itu kita memang perlu inovasi lagi untuk mencapai setidaknya lebih baik lah daripada model pembelajaran yang sebelumnya. Nah, ini membutuhkan waktu yang lebih lama. Proses penemuan dalam deal ini membutuhkan waktu yang lebih lama tadi ya daripada metode pembelajaran tradisional atau konvensional. Ini karena siswa perlu waktu untuk melakukan observasi eksperimen analisis data yang mencermat. Terus memerlukan fasilitas yang efektif. Implementasi deal memerlukan guru yang terampil gitu dalam memfasilitasi siswa dalam proses pembelajaran. Nah, guru juga harus tahu gitu kemampuan siswanya sendiri gitu dalam membuat pertanyaan atau kasus yang akan diberikan gitu kepada siswa. Nah, kalau misalkan memang siswanya ini belum terlatih gitu, belum punya pengalaman khusus terkait dengan mengobservasi atau mengumpulkan data sendiri, kan tidak mungkin gitu kita memberikan soal yang di luar kemampuan siswa. Kalau tidak pembelajaran juga tidak akan efektif gitu. Apalagi di sini dia secara discovery gitu, jadi siswanya menemukan sendiri gitu, bukan with learning atau secara terbimbing dari gurunya. Jadi guru juga harus tahu gitu kapasitas kemampuan siswanya sendiri. Lalu selanjutnya ada tidak selalu cocok untuk setiap materi atau situasi ya, karena sebenarnya deal ini lebih ke pengayaan gitu. Apakah siswa ini sudah memahami konsep atau materi yang sudah dipahami gitu sebelumnya? Karena dia itu adalah kayak lebih ke, kalau misalkan kita udah bisa gitu membuat asumsi terkait itu, berarti kan kita kan paham gitu akan konsep keseluruhan dari materi yang telah dipelajari gitu. Jadi buat deal ini tidak cocok kalau misalkan emang ingin mempelajari konsep awal gitu kan, nggak mungkin gitu kita bisa menyelesaikan masalah atau membuat asumsi akan suatu masalah tapi kalau kita belum tahu konsepnya. Oke, mungkin bisa di next ya. Selanjutnya ada model pembelajaran kedua, yaitu private classroom. Oke, tahapan dalam private classroom yang pertama persiapan materi pembelajaran. Ya kayak tadi private classroom tuh siswanya nyiapin materi pembelajaran dulu di rumah. Jadi siswanya mempersiapkan atau bisa dari guru juga bisa dipersiapkan kepada siswa. Jadi sebelum adanya pembelajaran, jadi siswanya ini udah mempersiapkan, dari gurunya juga atau bisa dari gurunya juga diberikan. Nanti pas saat pembelajaran ada diskusi gitu. Nah, pembelajaran mandiri di rumah ini buat pengayaan gitu ya, pengayaan buat siswanya gitu terkait diskusi yang nanti ada di kelas. Jadi suasana kelas itu sesi diskusinya juga lebih terbangun gitu, lebih aktif di kelas. Nah, pembelajaran terkait di kelas ini difasilitasi sama guru ya. Jadi gurunya ini mengarahkan gitu agar diskusinya ini tuh tidak keluar gitu. Walaupun siswanya belajar mandiri di rumah tanpa adanya arah atau gimana gitu kan, tapi kan di sini kayak gurunya tuh kayak memberikan arah gitu, kalau ini tuh harus pada materi yang ini gitu, KD yang ini gitu, jadi nggak bisa keluar dari batasan pembelajaran. Nah, kolaborasi dan penerapan konsep ini buat sesi diskusinya ya, karena siswa ini berkolaborasi dengan sesama siswa gitu, jadi mereka tuh membangun pengetahuan gitu dari apa yang mereka pelajari di rumah. Jadi mereka mempelajari apa gitu, didiskusikan dengan siswa lain, jadi terbangun suatu pengetahuan baru gitu yang nantinya bakal menghasilkan suatu proyek atau melakukan eksperimen atau memecahkan suatu masalah. Terus pemantauan dan umpan balik ini dari guru, pemantauan observasi gitu terkait jalannya sesi diskusi.
memberikan umpan balik terkait kesimpulan yang dibuat oleh siswa atau asumsi yang dibuat oleh siswa terkait pengetahuan baru yang sudah didapatkan oleh siswa selama jalannya proses diskusi. Nah, tujuan utama mengubah peran tradisional kelas atau konvensional menjadi secara konvensional, di mana materi pengajaran diberikan di luar kelas dan aktivitas penerapan dilakukan di dalam kelas. Terus, adanya mendorong keterlibatan aktif siswa dan memberikan kesempatan gitu bagi guru untuk memberikan bimbingan secara individual. Lalu prinsip-prinsip utamanya, seperti yang saya jelaskan tadi, materi pembelajaran disampaikan melalui sumber-sumber online sebelum pertemuan kelas. Kelas siswa berpartisipasi dalam diskusi latihan dan proyek yang memperkuat pemahaman mereka tentang materi. Oke, di next step. Kelebihan dan kekurangan flipped classroom. Peningkatan keterlibatan siswa. Siswa memiliki akses terhadap materi pembelajaran sebelum kelas. Jadi siswa juga lebih pede gitu di kelas dalam menyampaikan ide-idenya gitu, karena mereka tuh udah belajar gitu di rumah. Jadi udah bersiap dengan baik, lebih aktif juga terlibat dalam diskusi dan aktivitas kelas. Terus ada personalisasi pembelajaran, di mana guru itu memberikan bimbingan individual gitu kepada siswa sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi misalkan mereka belajar apa gitu, nah terus butuh bimbingan dari guru, misalkan dari temannya ini tidak ada yang cocok gitu pelajarannya. Nah, guru ini bisa gitu memberikan bimbingan gitu, karena waktu kelas ini lebih banyak digunakan untuk interaksi langsung. Nah, terus peningkatan pemahaman konsep. Dengan menggunakan waktu kelas untuk penerapan konsep dalam situasi nyata, siswa memiliki kesempatan untuk mendalami pemahaman mereka dan mengatasi kesulitan yang mungkin mereka hadapi. Untuk kekurangannya sendiri, ketergantungan pada akses teknologi. Karena kita kan buat nyiapin materi gitu, kita perlu akses teknologi juga kan. Nah, siswa ini memerlukan akses teknologi yang konsisten gitu. Nah, ada beberapa siswa gitu yang tidak memiliki HP gitu. Misalkan jadi akses teknologinya juga terbatas gitu. Jadi buat waktu di kelas juga ada gap gitu antara siswa yang ada akses teknologi gitu, bisa buka Google ataupun bisa punya buku atau punya buku di rumah atau punya akses informasi yang lain, dibandingkan siswa yang hanya sebatas kayak belajar biasa gitu kan, memakai buku catatan. Nah, terus juga memerlukan kemandirian yang tinggi gitu. Jadi ini lebih ke afektif siswanya ya, terkait dengan pembelajaran secara mandiri. Jadi ada yang siswa yang suka belajar gitu secara mandiri, terus ini juga lebih menguntungkan ke dia juga, karena buat memanfaatkan waktu di rumah efektif, terus juga di kelas pasti lebih bagus, lebih aktif gitu di kelasnya. Nah, terus ada kesulitan dalam pemantauan dan evaluasi. Nah, kan kalau misalkan kita dari siswanya itu belajar secara mandiri di rumah, guru juga kesulitan gitu buat memantau dan mengevaluasi apa sih yang siswa ini pelajari, apa yang siswa ini kurang gitu, apa yang kira-kiranya siswa ini salah gitu dari pembelajaran di rumah gitu, dari gurunya sendiri. Itu mungkin kelebihan dan kekurangan dari flipped classroom. Bisa di next step. Oke, selanjutnya ada model pembelajaran yang ketiga, yaitu PBL. Untuk tahapannya sendiri, yang pertama ada perencanaan proyek. Jadi guru ini memperkenalkan proyek kepada siswa gitu, dari menjelaskan tujuan, ruang lingkup, kriteria keberhasilan proyek. Siswa juga dapat terlihat gitu dalam merencanakan proyek. Maksudnya kayak dapat terlibat gitu, kayak misalkan dari gurunya ini kenalin, terus siswanya juga kasih ide-ide gitu. Terus juga menentukan topik, kayak perumusan pertanyaan penelitian dan merencanakan strategi pelaksanaan. Itu bisa juga dari siswanya. Nah, terus selanjutnya ada penelitian dan investigasi. Ini siswa melakukan penelitian ini pelaksanaannya ya, mengumpulkan informasi yang relevan terkait dengan topik proyek mereka, dapat menggunakan sumber daya seperti buku, internet, wawancara, ataupun eksperimen dengan mengumpulkan data sesuai yang diperlukan. Selanjutnya ada desain dan perencanaan. Siswa merancang dan merencanakan langkah-langkah yang akan diambil untuk menyelesaikan proyek ini. Mungkin termasuk setelah mengambil data kan kita kan butuh perencanaan gitu terkait datanya ini akan diapakan nanti. Nah ini di step yang ini gitu. Jadi merancang dan merencanakan langkah-langkah karena kita udah dapat informasi, kita langsung merencanakan gitu. Terus mengalokasikan sumber daya. Selanjutnya ada implementasi proyek. Setelah merencanakan langsung ke implementasi atau penerapan gitu. Siswa bekerja secara aktif gitu untuk mengimplementasikan proyek mereka. Mereka mungkin melakukan eksperimen mengembangkan produk atau melakukan tindakan lain sesuai dengan kebutuhan proyek yang diperlukan. Selanjutnya ada evaluasi dan refleksi, biasanya di akhir ya. Setelah adanya kesimpulan gitu, setelah adanya pengetahuan yang didapatkan, baru adanya evaluasi dan refleksi. Siswa mengevaluasi hasil kerja mereka baik secara individual maupun bersama dengan rekan mereka. Mereka merefleksikan proses pembelajaran mereka, mengidentifikasi apa yang telah dipelajari dan memikirkan tentang peningkatan untuk proyek di masa depan.
Untuk tujuan utama dari PBL sendiri itu menyajikan materi pembelajaran melalui proyek-proyek yang relevan dengan kehidupan nyata. Jadi di mana siswa ini kalian sambil belajar gitu waktu misalkan proyek-proyek ini. Nah, terus mendorong pembelajaran kolaboratif, pemecahan masalah dan kreativitas kolaboratif sesama teman gitu ya. Biasanya kan proyek ini berkelompok. Dan pemecahan masalah ini masalah dari gurunya. Biasanya proyek-proyek kan dibuat kayak secara khusus ada masalah-masalahnya. Nah, kelompok-kelompok ini tuh mecahin masalahnya ini dan kreativitas siswa ini dibangun untuk membuat asumsi-asumsi terkait dengan perencanaan tadi di desain perencanaan, di desain dan perencanaan. Untuk prinsip-prinsip utamanya sendiri, siswa terlibat dalam proyek-proyek yang menuntut mereka untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan dalam konteks nyata. Jadi guru itu berperan sebagai fasilitator juga yang memberikan arahan yang baik dan mendukung siswa dalam meneruskan proyek. Mungkin bisa di next. Buat kelebihan PBL sendiri itu ada pengembangan keterampilan kerja kolaboratif ya. Jadi siswanya ini bekerja secara kolaboratif di dalam tim untuk menyelesaikan proyek seperti mereka belajar berkomunikasi, bernegosiasi, dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Terus ada peningkatan keterampilan problem solving dan pemecahan masalah seperti yang saya singgung tadi. Kalau di PBL itu dari gurunya biasanya ada masalah-masalah gitu terkait dengan proyek tertentu. Nah, siswanya ini tuh belajar juga gitu buat mengidentifikasi masalah, merancang solusi, mengevaluasi efektivitas solusi melalui PBL ini. Nah, ini juga membantu mereka mengembangkan keterampilan pemecahan masalah yang penting buat pembelajaran, khususnya pada matematika. Untuk kekurangan project based learning sendiri itu membutuhkan waktu yang lebih lama karena ini project butuh perencanaan, butuh banyak persiapan gitu buat menyelesaikan ini, jadi membutuhkan waktu yang lama. Jadi tapi tetap menjadi tantangan gitu, terutama dalam konteks kurikulum yang padat. Terus memerlukan fasilitas yang efektif. Implementasi PBL ini memerlukan fasilitator yang tampil, jadi guru yang benar-benar memandu gitu jalannya siswa ini. Jadi siswa ini nggak bisa sambil belajar gitu sekalian dari menerapkan PBL ini. Jadi sudah selesai juga tetap ada ilmu yang masuk ke siswanya dan masalahnya juga bisa dipecahkan. Karena tanpa adanya bimbingan juga siswa juga pasti kebingungan gitu untuk menyelesaikan proyek-proyek seperti ini. Mungkin bisa di next ya. Selanjutnya ada blended learning. Blended learning adalah sebuah pendekatan pembelajaran ya yang dimana menggabungkan elemen-elemen pembelajaran online dan pembelajaran tatap muka gitu di kelas. Jadi habis online terus tatap muka di kelas, jadi lanjut. Nah, ini tuh ada pertemuan online. Jadi materi pembelajaran gitu disampaikan itu secara online gitu sebelum pertemuan kelas. Ini hampir sama ya kayak Flipped Classroom. Bedanya kalau Flipped Classroom itu dari siswanya juga bisa dibebaskan gitu cari materi dari mana aja. Tapi kalau misalkan di blended learning ini, jadi materi yang disampaikan itu dari gurunya gitu. Jadi sebelum pertemuan, jadi dia secara online gitu menyampaikan materi kayak gini buat bacaan buat sesi diskusi nanti pas saat pertemuan. Nah, selanjutnya ada pertemuan tatap muka offline. Ini biasanya lebih ke interaksi atau diskusi gitu terkait apa yang dipelajari gitu di kelas. Jadi kayak aktivitas kelompok, menyelesaikan latihan yang melibatkan aplikasi konsep dalam konteks nyata. Nah, pasca pertemuan ini lebih ke evaluasi ya. Jadi dia tuh bisa ada kayak pengayaan, materi tambahan, tugas sumber daya lainnya, atau mereka dapat menggunakan platform daringnya buat mereview materi yang sudah dipelajari. Untuk tujuan utama sendiri menggabungkan pembelajaran online dan offline untuk menciptakan pengalaman pembelajaran yang holistik. Terus ada menyediakan fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar serta memungkinkan personalisasi gitu dalam pembelajaran. Untuk prinsip utamanya sendiri, materi pembelajaran ini seperti yang sebelum tadi disampaikan secara online sebelum pertemuan di kelas, diskusi dengan aktivitas dan diskusi itu terjadinya di kelas. Lalu siswa memiliki akses ke berbagai sumber daya pembelajaran online untuk mendukung pembelajaran mereka. Bisa di next ya. Kelebihan dan kekurangan blended learning. Untuk ini kelebihannya di fleksibilitas dan waktu dan tempat ya. Karena dia itu dua, online sama offline gitu. Jadi kita tuh lebih fleksibilitas gitu, lebih fleksibel gitu buat waktu dan tempatnya. Apalagi kalau siswanya ini belajar secara di luar waktu pertemuan tadi gitu. Itu kan lebih waktunya lebih terpakai, lebih bagus gitu buat pembelajaran itu sendiri gitu. Jadi itu mengakses materi pembelajaran kapanpun gitu, dimanapun sesuai dengan kebutuhan siswa terkait dengan pembelajaran gitu, diskusinya mau kayak gimana. Terus ada pengayaan konten kayak tadi yang saya bilang ya, jadi menggunakan teknologi online gitu kan. Buat guru juga dapat menyediakan materi gitu pembelajaran buat siswa termasuk video buat diskusi di pertemuan. Terus ada customization pembelajaran, guru dapat ini juga sama kayak tadi ya,
Jadi guru menyediakan materi tambahan gitu atau penugasan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu siswa. Biasanya ini ada di pasca pertemuan, di habis pertemuan itu gitu. Sehingga meningkatkan personalisasi pembelajaran dari siswa. Untuk kekurangan blended learning sendiri, ketergantungan pada akses teknologi. Siswa yang nggak punya akses teknologi pasti akan ketinggalan gitu, karena dari sini juga kan materi juga dari gurunya gitu, kayak misal akses video, misalkan dari materi bahan ajar, dari adanya buku gitu kan. Nah, kalau misalkan siswa yang nggak punya akses konsisten ke perangkat atau ke perangkat internet gitu atau nggak punya HP, itu kan siswa juga akan kesusahan gitu kan terkait hal ini. Nah, terus ada juga memerlukan kemandirian yang tinggi ya tadi ya, karena ini kan juga belajar secara mandiri ya. Siswa juga harus belajar secara mandiri gitu buat menerapkan sesi diskusi ini. Oke, bisa di next ya. Nah, selanjutnya ada game based learning. Jadi game based learning ini seperti tadi ya, jadi menggunakan elemen-elemen gitu dalam permainan, kayak game apa digunakan untuk pelajaran apa. Contohnya di game Flappy Bird untuk persamaan garis lurus pada fisika. Nah, ini tuh tahapan-tahapannya, ada pengenalan konsep. Nah, pengenalan konsep ini tuh lebih ke pengenalan dasar dari permainannya ya teman-teman. Jadi permainan ini dimulai gitu. Jadi pertama tuh dimulai dari permainan kayak konsep apa gitu yang pengen dibahas gitu dalam permainan ini, yang nantinya bakal digunakan dalam pembelajaran gitu untuk topik yang akan dipelajari gitu pada siswa. Nah, terus ada instruksi juga dari guru, ada teks juga dari guru buat permainan yang telah dipilih gitu. Terus ada eksplorasi, jadi siswanya itu berinteraksi dengan lingkungan permainan. Jadi karena dari guru juga gamenya kan, jadi siswanya itu perlu interaksi lebih lanjut gitu buat permainannya, buat mengeksplorasi konsep-konsep yang diperkenalkan gitu, dan mencoba memahami gitu bagaimana konsep-konsep tersebut berlaku dalam konteks permainan. Jadi konsep pembelajaran lebih diimplementasikan ke permainan sendiri. Nah, terus selanjutnya ada tantangan dan tugas. Selain dari permainan ini buat kalian buat nambah motivasi siswa akan permainan gitu kan, jadi kan siswa lebih termotivasi. Di sini juga ada tantangan dan tugas gitu dari gurunya yang memerlukan pemahaman konsep gitu terkait keberhasilan siswa gitu. Apakah pemahaman dari konsep permainan ini tuh benar-benar tercapai gitu siswanya. Jadi siswa dihadapkan pada masalah atau situasi yang mereka harus selesaikan menggunakan pengetahuan yang mereka dapatkan dari game based learning tadi ya. Terus refleksi dan evaluasi ini sendiri itu biasanya di akhir juga, kayak misalkan udah selesai tahapan tertentu gitu, siswanya udah selesai tahapan tertentu gitu, siswanya udah dapat pengetahuan baru gitu, udah dapat pengalaman, terus siswanya baru melakukan refleksi dan evaluasi. Terus penerapan dalam konteks nyata ini lebih ke, kalau dalam bahasa matematika tuh kayak matematisasi gitu. Dari tadinya permainan lebih ke konteks nyatanya gitu. Jadi apa sih kira-kira yang dapat diambil gitu, yang dapat disimpulkan gitu dari konsep permainan tadi ke konsep yang ada di dunia nyata gitu. Oke. Selanjutnya ada tujuan utama dari game based learning sendiri. Ini menggunakan elemen permainan untuk meningkatkan motivasi seperti yang saya jelaskan tadi, pengembangan keterampilan seperti kegiatan strategi dengan pemecahan masalah. Terus ada prinsip-prinsip utama, siswa terlibat dalam permainan atau simulasi yang dirancang untuk mengajarkan konsep-konsep tertentu atau memecahkan tantangan tertentu pada permainan yang tadi. Nah, guru berperan dalam mendesain atau memilih permainan yang sesuai dengan tujuan pelajaran. Jadi next ya. Kelebihan game based learning, keterlibatan yang tinggi, jelas karena ini kan permainan ya, pasti siswa juga merasa termotivasi gitu dan menyenangkan gitu kan, karena belajarnya yang seperti ini gitu. Nah, ini juga membantu juga buat keterlibatan aktif siswa gitu selama proses pembelajaran. Nah, terus pembelajaran yang aktif ini hampir sama ya kayak keterlibatan yang tinggi ya. Kayak tadi, kalau siswa dapat bermain dan berinteraksi dengan konsep-konsep dalam konteks yang nyata, itu mempromosikan pembelajaran yang aktif dan mendalam. Terus ada pengembangan keterampilan, game yang sering dirancang untuk mengembangkan keterampilan tertentu seperti pemecahan masalah, keterampilan berpikir kritis, dan keterampilan kognitif lainnya. Terus ada pengukuran kemajuan gitu. Sistem permainan ini sering dilengkapi dengan fitur untuk melacak kemajuan siswa gitu. Jadi memungkinkan guru untuk melihat di mana siswa berada dalam proses pembelajaran. Untuk kekurangan sendiri, keterbatasan konten, karena dari game sendiri itu tuh hanya sedikit gitu yang bisa dinyatakan gitu dalam konteks dunia nyata sendiri. Kalau misalkan ada juga hanya beberapa gitu kan. Tidak semua konsep atau materi pembelajaran itu cocok untuk diadaptasi ke dalam permainan, sehingga ada keterbatasan gitu dalam jenis konten yang dapat diajarkan melalui pendekatan ini. Terus ada pengembangan permainan yang memerlukan waktu dan sumber daya. Jadi membuat permainan yang efektif, kalau misalkan ingin membuat gitu, memerlukan investasi waktu dan sumber daya yang signifikan dari segi pengembangan dan desain
uh, yang ini tidak cocok ya. Biasanya kan kalau guru tuh lebih memilih ke titiknya gitu, secara langsung nggak membuat permainan karena jelas akan memakan waktu yang sangat lama sekali. Next ya. Oke, selanjutnya ada yang terakhir ya, organized learning environment. Jadi ini tuh lebih ke pembelajaran mandiri ya. Jadi siswa ini lebih dikhususkan gitu buat belajar secara mandiri gitu. Siswa tuh bebas gitu buat akses materi dari mana. Nah, biasanya guru ini di pertemuan sebelum siswa belajar mandiri ini, guru ini tuh memberikan pernyataan gitu atau tantangan tertentu kepada siswa gitu, yang nantinya si siswa ini tuh bakal belajar mandiri gitu di rumah terkait dengan tantangan dan pernyataan ini gitu untuk menyelesaikan tantangan dan pernyataan dari gurunya. Untuk tahapannya sendiri, penyampaian pertanyaan yang tadi saya jelaskan, jadi guru memperkenalkan pertanyaan yang menantang gitu dan merangsang pemikiran siswa. Jadi pertanyaan ini seringkali terbuka gitu dan mengundang siswa untuk menyelidiki topik lebih lanjut. Ya ini hampir sama ya kayak discovery query juga, kan bisa berubah pertanyaan ya. Jadi guru memberikan pertanyaan terus siswanya melakukan penemuan, tapi bedanya kalau soal ini dia tuh secara bebas gitu dari siswanya, jadi secara mandiri gitu, secara online. Kalau misalkan query based learning kan harus di tempat gitu ya. Terus ada eksplorasi mandiri, jadi siswa diberi kebebasan yang tadi saya jelaskan ya. Terus ada kolaborasi ini biasanya bekerja dalam kelompok ya, kolaboratif buat menyelesaikan tantangan yang dikasih oleh guru. Terus ada pemahaman dan refleksi ini di akhir setelah siswa dapat pengetahuan baru, setelah dia dapat membuat asumsi, setelah menjelajahi pertanyaan. Jadi dia merefleksikan apa yang telah mereka pelajari gitu, buat memperkuat pemahaman mereka sendiri gitu melalui diskusi, pemikiran kritis, dan penerapan konsep dalam konteks yang relevan. Untuk tujuan utamanya sendiri itu memberikan kesempatan gitu bagi siswa untuk mengambil inisiatif dalam pembelajaran mereka sendiri. Terus ada mendorong kemandirian, eksplorasi, dan penemuan. Terus prinsip-prinsip utamanya sendiri, untuk itu guru memberikan pertanyaan pembelajaran yang terbuka gitu. Ini juga diperlukan fasilitator yang handal ya, karena guru juga harus memberikan pertanyaan yang cocok gitu buat merangsang siswa biar lebih termotivasi gitu, biar lebih ada kemandirian belajar dari siswa itu untuk menyelesaikan tantangan. Kalau misalkan siswanya tidak mempunyai kemandirian belajar yang tinggi, mungkin saja kalau pertanyaan-pertanyaan itu tuh tidak dapat diselesaikan oleh siswanya gitu, jadi nggak selesaikan dan nggak kondusif gitu pembelajarannya. Nah terus siswanya ini seperti yang saya jelaskan tadi itu bekerja secara mandiri atau dalam kelompok kecil untuk menjawab pertanyaan dan menemukan solusi yang buat pertanyaan dari guru tadi. Ready next ya? Kelebihan dan kekurangan soal kelebihannya mendorong kemandirian ya. Nah pembiasaan juga buat siswa, kayak misalkan memberi siswa kesempatan untuk mengambil kendali atas pembelajaran tadi sendiri. Nah ini cocok ya misalkan kalau siswanya kurang puas gitu akan pembelajaran dari gurunya gitu, siswa bisa misalkan ada penerapan metode seperti ini kesempatan gitu buat siswa buat sejauh mana sih gitu kalau siswa ini bisa mengambil kendali gitu buat pembelajaran mereka sendiri itu sejauh mana gitu mereka bisa berkembang dibandingkan dengan pembelajaran secara konvensional atau pembelajaran yang memakai model pembelajaran lain. Terus ada merangsang kreativitas dan memberikan kebebasan kepada siswa untuk mengeksplorasi topik dan mencari jawaban sendiri. Soalnya ini merangsang kreativitas jelas dari inisiatif siswa itu dalam belajar. Jadi siswa ini bebas boleh nentuin apa yang mereka pelajari. Kolaborasi dapat meningkatkan pemahaman mereka. Pertukaran ide dan perspektif. Buat kekurangannya sendiri, soalnya ini memerlukan disiplin yang tinggi ya. Karena kalau tidak siswanya ini buat tantangan atau pernyataan yang diberikan guru ini tuh bisa juga jadi nggak terjawab gitu. Kalau misalkan siswa ini nggak memiliki rasa disiplin yang tinggi gitu. Nah terus juga ada keterbatasan pengetahuan, siswa mungkin tidak memiliki akses gitu sumber daya atau informasi yang diperlukan. Jadi buat menjawab pertanyaan yang diajukan ini jadi hambatan gitu buat siswanya dalam mencapai pemahaman yang mendalam. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada peran masyarakat dan stakeholder pendidikan dalam membantu penerapan model-model pembelajaran yang inovatif. Yang pertama ada dukungan dan pemahaman. Gitu. Masyarakat dapat memberikan dukungan moral kepada sekolah dan guru untuk mencoba model-model pembelajaran inovatif ini. Hal ini mencakup pemahaman akan pentingnya perubahan dalam pendidikan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Next. Selanjutnya ada pemberian sumber daya.
para pemangku kepentingan pendidikan, termasuk pemerintah, organisasi non pemerintah dan individu yang peduli gitu, dapat memberikan sumber daya finansial gitu, teknologi dan infrastruktur yang diperlukan untuk menerapkan model-model pembelajaran yang inovatif. Yang ketiga, pelatihan pengembangan profesional. Masyarakat dapat mendukung program pelatihan dan pengembangan profesional bagi guru dan staf sekolah dalam memahami, merencanakan, dan menerapkan model-model pembelajaran inovatif dengan efektif. Terus yang keempat ada kolaborasi dengan sekolah dan guru. Gitu. Masyarakat dapat berkolaborasi dengan sekolah dan guru dalam merancang dan mengimplementasikan model-model pembelajaran inovatif. Nah, ini dapat dilakukan melalui kemitraan, program sukarelawan, atau kegiatan pengembangan bersama. Boleh di next, Teh? Selanjutnya ada mendorong inovasi dan percobaan. Masyarakat dapat mendorong budaya inovasi di sekolah dengan memberikan ruang untuk percobaan dan eksperimen dengan model-model pembelajaran baru. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif bagi sekolah yang mengadopsi model-model pembelajaran inovatif ini dan menghasilkan hasil yang positif. Pengukuran dan evaluasi. Para pemangku kepentingan dapat membantu dalam pengukuran dan evaluasi dampak dari model-model pembelajaran inovatif. Ini mencakup pendukung penelitian tentang efektivitas model-model pembelajaran baru dan berbagi temuan dengan masyarakat pendidikan secara luas. Yang terakhir ada mempromosikan kesadaran dan penerimaan. Jadi masyarakat itu dapat membantu meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap model-model pembelajaran inovatif antara orang tua, siswa, dan komunitas pendidikan lainnya. Ini dapat dilakukan melalui kampanye pendidikan, seminar, seperti hari ini, atau publikasi yang menggambarkan manfaat dan pentingnya perubahan dalam pendidikan. Boleh next, Teh? Ya, mungkin sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Alvan atas penyampaian materi yang luar biasa. Oke, Kang Teteh sekalian, kita lanjut untuk sesi selanjutnya, yaitu akan dibuka sesi tanya jawab. Jadi untuk Kang Teteh yang memiliki pertanyaan, silakan untuk raise hand terlebih dahulu, dan nanti sebelum mengajukan pertanyaan silakan untuk memperkenalkan diri. Boleh Kang Teteh raise hand terlebih dahulu. Oke, di sini udah ada Teh Saruni. Boleh Teh on mic. Oke, baik. Sebelumnya suara saya terdengar nggak ya? Terdengar Teh. Baik, izin bertanya. Dari banyaknya inovasi yang telah disampaikan oleh pemateri, menurut Anda apakah inovasi manakah yang dapat diterapkan dalam jangka panjang untuk pendidikan itu? Karena kita tahu dalam penerapan inovasi pendidikan itu banyak sekali kan persiapan dan evaluasi yang perlu dipertimbangkan gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Teh Saruni atas pertanyaannya. Gimana Kang Alvan mau langsung dijawab? Tadi pertanyaannya, inovasi mana yang dapat diterapkan dalam jangka panjang? Gimana Kang? Ya, langsung jawab aja Teh, boleh? Oke, boleh. Ya, terima kasih Teh Saruni atas pertanyaannya. Menurut saya, untuk yang inovasi yang buat jangka panjang itu yang 3 tadi ya, yang blended learning, terus ada Soleh, ada satunya lagi untuk classroom. Karena selain ini dari pembiasaan gitu buat siswanya, ini juga mudah gitu untuk mengakses informasi-informasi gitu. Karena kita sudah society 5.0 ya, zamannya kita udah manusia itu sebagai pusat dari teknologi gitu. Jadi kita tuh mengakses informasi tuh gampang gitu. Jadi juga pembiasaan gitu kepada siswanya gitu. Kalau belajar tuh nggak hanya di sekolah aja gitu. Nah ini kan buat jadi kayak investasi gitu buat pembelajaran yang akan datang di masa yang akan datang. Kalau misalkan buat pembiasaan juga gitu kan. Kalau misalkan pembelajaran itu
nggak hanya di sekolah aja gitu. Jadi sekian yang bisa saya berikan jawabannya. Apakah cukup? Oke, terima kasih Kang Alvan jawabannya. Gimana Teh Seruni? Udah cukup? Cukup, terima kasih, Bang. Oke, terima kasih atas pertanyaan Teh Seruni. Iya, dilanjut untuk akang teteh yang masih memiliki pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand terlebih dahulu. Oke Kang, sembari kita menunggu, dari saya juga ada pertanyaan terkait tadi sih, saya tertarik ke slide yang terakhir itu terkait peran masyarakat ya, atau stakeholder pendidikan dalam membantu penerapan model-model pembelajaran inovatif yang sebelumnya sudah disampaikan. Itu ada salah satunya perannya itu untuk mempromosikan kesadaran dan penerimaan. Nah itu tuh maksudnya seperti apa sih Kang? Boleh dijelasin lebih lanjut ya terkait itu? Oke, Teh. Jadi untuk mempromosikan kesadaran dan penerimaan gitu, jadi dari masyarakat ini itu bisa membantu gitu meningkatkan kesadaran dan penerimaan terhadap model-model pembelajaran gitu. Buat ke orang tua, buat ke siswa, karena masyarakat sendiri kan juga kan sebagai orang tua gitu dari siswanya. Jadi itu dapat membantu gitu meningkatkan kesadaran dari kayak kebiasaan dari siswanya dan anaknya sendiri misalkan, untuk buat komunitas pendidikan ini gitu dapat melakukan kesadaran gitu, bisa selain melalui kampanye pendidikan atau seminar atau publikasi gitu, dia kan bisa secara langsung aja gitu kan, kalau misalkan sebagai masyarakat ini punya anak sendiri gitu, yang dimana anaknya ini sebagai siswa gitu atau peserta didik kan. Nah terus juga setelah adanya kesadaran penerimaan ini itu buat dari sekolahnya, buat komunitas pendidikannya gitu. Jadi buat dari masyarakat punya kesadarannya, terus penerimaannya ini dari sekolahnya gitu. Jadi saling membantu gitu kan. Apakah cukup Teh? Atau ada pertanyaan lanjutan? Oke, baik. Terima kasih Kang Alvan sudah menjawab dari pertanyaan tadi. Ya, untuk akang teteh peserta yang masih memiliki pertanyaan, boleh langsung raise hand aja. Oke, dari Kang Lutfi ada pertanyaan, boleh Kang? Oke. Sebelumnya suara saya terdengar Teh? Terdengar Kang. Oke. Izin bertanya, Kang Alvan. Tadi dijelaskan terkait dengan DIL ya, atau Discovery Inquiry Learning. Saya masih penasaran sih Kang, apakah ada strategi khusus yang direkomendasikan gitu untuk mengatasi tantangan implementasi DIL itu sendiri, terutama dalam hal waktu dan juga fasilitasi yang diperlukan gitu Kang. Mungkin segitu pertanyaan dari saya. Mohon penjelasannya, terima kasih. Oke, terima kasih Kang Lutfi atas pertanyaannya. Gimana Kang? Boleh langsung dijawab? Langsung jawab aja Teh. Oke, jadi Kang Lutfi terima kasih atas pertanyaannya. Jadi buat mengatasi tantangan atau implementasi Discovery Learning, terutama dalam hal waktu dan fasilitas, itu terdapat beberapa strategi khusus yang dapat direkomendasikan. Dari pelatihan guru, memberikan pelatihan intensif gitu kepada guru tentang konsep strategi dan teknik terkait dengan implementasi DIL tadi. Nah, pelatihan ini dapat membantu guru memahami peran mereka gitu sebagai fasilitator. Dimana kan kalau di DIL ini kan harus fasilitatornya tuh harus terampil gitu dalam menyiapkan stimulus atau rangsangan gitu buat siswa dalam menyiapkan temuan-temuan gitu kan. Nah, terus membekali mereka gitu, membekali para guru ini dengan keterampilan yang diperlukan gitu buat mendukung siswa dalam menjalani pertemuan. Nah, rencana pembelajaran terstruktur juga bisa. Jadi menyusun rencana pembelajaran tersebut dengan jelas, termasuk tahapan-tahapan dalam proses penemuan ini bisa membantu gitu, mengalokasikan waktu gitu untuk setiap tahapan dengan memiliki rencana yang terstruktur tadi. Nah, guru ini dapat mengoptimalkan penggunaan waktu pembelajaran dan memfasilitasi siswa secara efektif. Terus ada penggunaan teknologi juga, memanfaatkan teknologi sebagai alat bantu dalam implementasi DIL ini dapat membantu mengatasi kendala waktu dan fasilitas. Si penggunaan platform pembelajaran daring
aplikasi mobile atau alat multimedia dapat membantu mempercepat akses terhadap informasi, menyediakan sumber daya tambahan, dan memfasilitasi interaksi antara guru dengan siswa. Nah, adanya kolaborasi antara guru juga mampu mendorong perencanaan dan melaksanakan pembelajaran diri secara lebih baik gitu dalam pemberian materi, pembelajaran yang sesuai, pertukaran ide dan pengalaman, serta pembagian beban kerja. Nah, hal ini dapat mengurangi beban kerja individual dan memperkaya pengalaman pembelajaran siswa. Nah, tapi adanya kolaborasi antara guru ini itu bukan lebih ke discovery learning sendiri, tapi lebih beda ke guided inquiry learning karena ada proses bimbingan gitu dari gurunya. Tapi untuk yang discovery learning bisa untuk kolaborasi antar guru bisa berupa kayak umpan balik yang membangun gitu. Ada mendukung siswa dengan keterbatasan, memperhatikan kebutuhan siswa dengan keterbatasan dalam proses implementasi deal ini. Jadi guru perlu menyediakan dukungan tambahan gitu bagi siswa yang memerlukan bantuan ekstra dalam menjalani proses penemuan, seperti penggunaan modifikasi dalam penyajian informasi, bimbingan individu, atau penggunaan alat bantu dalam pembelajaran khusus. Terus ada evaluasi dan penyesuaian. Melakukan evaluasi berkelanjutan terhadap implementasi deal ini dapat melakukan penyesuaian gitu sesuai dengan hasil evaluasi. Jadi guru itu perlu terbuka gitu terhadap umpan balik dari siswa dan melakukan refleksi gitu terhadap pengalaman pembelajaran untuk terus meningkatkan kualitas dari implementasi deal ini sendiri. Nah, dengan menerapkan strategi-strategi tersebut, pengembangan implementasi deal ini terutama terkait dengan waktu dan fasilitas dapat diatasi dengan lebih efektif gitu, Kak. Apakah cukup? Kembali lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Alvan atas jawabannya. Gimana Kang Lutfi, sudah cukup? Iya, sudah cukup Teh dan udah jelas. Terima kasih Teh. Oke, terima kasih kembali. Ya, untuk Kakak peserta dipersilahkan kembali. Jika masih memiliki pertanyaan, silakan raise hand. Bagaimana Kang Teteh? Apakah masih ada yang mau ditanyakan? Boleh untuk mengaktifkan fitur raise hand-nya. Oke, mungkin sudah cukup ya dari Kang Teteh peserta semua. Baik, untuk sesi tanya jawab ini dicukupkan. Untuk selanjutnya izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari penyampaian materi yang sudah disampaikan Kang Alvan tadi. Untuk kesimpulannya yaitu disampaikan tadi inovasi merupakan suatu hal yang penting dalam kehidupan, utamanya dalam dunia pendidikan untuk menerapkan pengalaman belajar yang baru bagi siswa ataupun guru. Nah, tadi juga disampaikan terdapat 6 model pembelajaran inovatif yang disarankan oleh Kemendikbud ya. Yang pertama ada discovery inquiry learning, ada flipped classroom, ada project based learning, blended learning, model pembelajaran berbasis game, terus ada juga model pembelajaran SOLE atau self organized learning environment dengan berbagai kelebihan dan kekurangannya masing-masing, juga langkah-langkah yang berbeda. Dan juga tadi disampaikan terkait peran masyarakat atau stakeholder pendidikan dalam membantu penerapan model-model pembelajaran inovatif tersebut, yaitu yang pertama perannya sebagai pendukung dan memahami juga untuk bagaimana penerapan model-model pembelajaran inovatif ini. Lalu untuk sumber daya ada juga pelatihan dan pengembangan profesional. Terus ada juga kolaborasi dengan sekolah, terus mendorong inovasi dan percobaan, terus ada juga pengumpulan dan evaluasi, lalu yang terakhir itu mempromosikan kesadaran dan penerimaan. Oke, mungkin itu saja untuk kesimpulan materi pada kesempatan kali ini. Sebelum ditutup, ada penyerahan sertifikat terlebih dahulu dari Ketua Pelaksana Kang Lutfi dan
Kang Alvan, boleh di spotlight dulu. Operator. Oke, kita dokumentasi dulu ya, Kang. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada pemateri kita, Kang Alvan, yang sudah menyampaikan materi yang luar biasa pada kesempatan kali ini, dan Kang Lutfi, terima kasih sudah menyerahkan sertifikatnya. Oke, mungkin itu saja untuk acara inti kita di Seminar Inovasi Pendidikan 2024 kali ini yang bertemakan Impact Inovasi Membangun Pendidikan yang Adaptable, Kolaboratif, dan Transformatif. Dan mohon maaf apabila dalam memandu kegiatan inti kita tadi banyak kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Kang Teteh peserta. Terima kasih sudah antusias untuk hadir dan bertanya. Mungkin itu saja untuk pemaparan materi yang tadi sudah saya pandu. Oke, terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembalikan lagi ke MC. Baik, terima kasih kepada pemateri kita, juga moderator yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita. Semoga apa yang telah disampaikan oleh pemateri kita dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Wah, bener banget apa kata Teh Masya. Keren banget ya sih materinya. Makin banyak ilmu yang kita dapat dong ya. Iya nih Teh. Nah, kalian semua masih pada semangat gak nih? Semangat dong, supaya makin semangat kita punya sesuatu loh. Wah, apa itu Teh? Kita punya sesuatu yang menarik dan pastinya akan seru-seruan nih. Apa ya kira-kira, ada yang tahu nggak ya? Ada yang tahu gak nih? Kita mau ngapain habis ini? Kegiatan selanjutnya. Acara selanjutnya itu apa sih Teh? Nah, kita mau ice breaking nih, yang pastinya makin seru nggak sih? Sebelumnya ada yang tahu gak nih ice breaking kita mau ngapain? Ada yang tahu nggak? Kayaknya kasih tahu aja deh ice breaking-nya, soalnya pada diem-diem aja nih Kak. Jadi ice breaking kita yaitu tebak gambar. Nah, teknis permainannya nanti dari operator akan menampilkan beberapa gambar yang disusun sehingga menimbulkan sebuah kata. Lalu Akang dan Teteh diharuskan untuk menebaknya. Jika Akang dan Teteh mengetahui jawaban tersebut, maka Akang dan Teteh diperbolehkan untuk raise hand. Nah, selanjutnya Akang dan Teteh memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu, baru menyebutkan jawaban dari beberapa gambar yang telah ditampilkan. Nah, selanjutnya nanti operator akan menampilkan jawaban yang benar nih dari gambar tersebut Teh. Nah, gimana nih teman-teman? Udah paham kan? Langsung aja operator untuk menampilkan contoh yang pertama yang akan dijelaskan oleh Teh Masya. Untuk lebih jelasnya, nah di sini kan di gambar ada gambar jam, ada gambar ban, dan ada huruf G. Tapi jam ini A-nya diganti dengan O. Kira-kira ada yang tahu gak nih? Apa? Ini masih contoh ya. Tebak gambar. ayo yang tahu kira-kira contohnya. Jambang Kenapa Teh? Jambang bukan. Bukan Teh, salah. A-nya diganti dengan O. Ayo. Akang Teteh bagi yang tahu. Kita seru-seruan sekarang. Oh, Jombang ya Teh. Oh itu benar. Coba boleh Teteh operator atau Kang operator untuk menampilkan jawabannya.
Wah, ternyata benar. Jawabannya Jombang. Tepuk tangan dulu. Nah, ini selanjutnya ke soal selanjutnya boleh. Ayo, untuk Akang Teteh yang tahu jawabannya boleh angkat tangan. Nanti ada hadiahnya loh. Ayo yang boleh, yang tahu. Wah, kira-kira dua nih yang angkat tangan. Jadi siapa yang paling cepat? Cuy, gimana nih Teh? Mau yang mana nih? Yang cepet-cepetan. Tadi ada tes Steffi duluan ya, Teteh. Boleh untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dan sebutkan jawabannya apa. Oke, izin masuk ya teman-teman. Izin memperkenalkan diri, saya Steffi. Untuk jawabannya itu Gorontalo ya Teh? Jawabannya benar gak Teh? Coba boleh untuk Teteh dan operator. Wah, ternyata benar jawabannya Gorontalo. Tepuk tangan dulu dong buat Teh Steffi. Selamat ya Teh Steffi. Nanti panitia akan mengechat Teh Steffi untuk memberikan hadiahnya. Nah, untuk acara ice breaking ini cuma segitu doang ya teman-teman. Nah, acara selanjutnya kita ada sesi dokumentasi. Bagi Akang Teteh diharapkan untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu karena kita akan melakukan sesi dokumentasi. Ayo Akang Teteh untuk nyalain dulu kameranya. Ayo kita mau sesi dokumentasi nih. Ayo ada yang belum nih? Ayo dong, masa pada nggak nyalain kamera? Ayo dong, sebentar aja kita dokumentasi. Ini masih pada off cam. Mana nih muka-muka Akang Teteh yang ganteng sama cantiknya? Boleh untuk yang di slide pertama, untuk Akang Teteh operator mohon dibantu ya untuk memfoto. Ayo untuk yang slide pertama boleh bergaya dulu. Gaya ya Akang Teteh. Oke, dihitung ya. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya. 1, 2, 3. Untuk yang slide kedua boleh. Ayo kita dokumentasi terlebih dahulu. Dihitung ya. 1, 2, 3. Ganti gaya boleh. 1, 2, 3. Oke, Akang Teteh, karena acara demi acara telah kita lewati bersama, mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Teh, sebelum ditutup, saya ada pantun nih. Tapi sebelumnya, nanti bilang cakep bareng-bareng ya. Oke, Teteh. Jari telunjuk untuk menunjuk. Cakep. Cincin kawin di jari manis. Cakep. Kulihat kalian sudah mengantuk. Tenang saja, acaranya sudah habis. Saya Marsha Diva Zimar dan rekan saya Nafisa Gita Mahesti. Kami selaku MC pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.